Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari mata kuliah Business Intelligence. Oke, materi yang pertama adalah tentang pengantar bisnis intelligence dan konsep dasar bisnis elektronik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, konsep dasar bisnis. Nah, bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai kepada pelanggan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan bisnis, terdapat beberapa fungsi utama seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, perkembangan teknologi membuat proses bisnis mengalami transformasi signifikan, mulai dari automasi sistem hingga pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi saat ini bisnis itu bukan hanya beroperasi secara fisik, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Oke, yang pertama itu konsep dasarnya itu bisnis itu berorientasi pada penyediaan nilai kepada pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, teknologi mengubah bisnis menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Kemudian yang ketiga, digitalisasi menciptakan peluang dan tantangan baru dalam dunia usaha. Oke, lanjut. Yang ketiga, konsep bisnis elektronik. Nah, elektronik bisnis adalah semua aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses internal maupun interaksi dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Nah, berbeda dengan e-commerce yang fokus pada aktivitas jual beli online, elektronik bisnis mencakup kegiatan yang lebih luas, termasuk manajemen data, manajemen inventory, layanan pelanggan, hingga strategi pemasaran digital. Nah, kehadiran elektronik bisnis membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, jadi intinya itu elektronik bisnis itu lebih luas daripada e-commerce dan mencakup seluruh proses bisnis yang dibantu teknologi digital serta mendukung integrasi proses internal dan eksternal. Nah, kemudian selanjutnya transformasi bisnis di era digital. Nah, perkembangan teknologi telah mendorong perubahan menyeluruh pada proses bisnis. Sebelumnya, banyak keputusan didasarkan pada intuisi dan pengalaman. Namun kini, bisnis mengandalkan data untuk memahami pelanggan, melihat peluang pasar, dan meminimalkan risiko. Nah, jadi perusahaan itu adalah yang mampu beradaptasi dengan digitalisasi, itu akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang masih bertumpu pada cara lama. Nah, secara singkat, perubahan utama dalam transformasi digital itu yang pertama itu dari proses manual menjadi proses otomatis dan terintegrasi. Kemudian dari keputusan berbasis intuisi menjadi keputusan berbasis data atau data driven decision. Kemudian yang ketiga dari pasar lokal menjadi jangkauan global. Kemudian dari pelayanan generik menjadi pelayanan yang dipersonalisasi. Nah, selanjutnya pengantar bisnis intelligence. Nah, bisnis intelligence adalah sekumpulan proses, metode, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sehingga menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Bisnis intelligence memungkinkan perusahaan mengubah data mentah menjadi insight strategis yang membantu dalam efisiensi operasional, peningkatan layanan pelanggan, dan perencanaan bisnis jangka panjang. Nah, adapun komponen utama bisnis intelligence yaitu yang pertama data source, baik berupa data transaksi, log system, data pelanggan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah
ETL atau Extract Transform Load, yaitu proses integrasi data. Kemudian yang ketiga, data warehouse atau data mart itu penyimpanan data terpusat. Kemudian yang keempat, analytics, yaitu analisis statistik, data mining, dan prediksi. Kemudian yang terakhir, reporting and dashboard, yaitu penyajian data untuk pengguna. Nah, kemudian tujuan dan manfaat business intelligence. Nah, penerapan business intelligence itu bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Dengan business intelligence, perusahaan dapat memantau performa bisnis secara real time, mendeteksi permasalahan sejak dini, serta memanfaatkan pola dan tren dalam data untuk merancang strategi yang lebih efektif. Nah, manfaat business intelligence dalam bisnis yaitu mendukung keputusan strategis dan operasional, kemudian mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, kemudian mengidentifikasi pola dan tren untuk peluang baru, kemudian meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memperbaiki layanan dan pengalaman pelanggan. Oke, selanjutnya contoh penerapan business intelligence. Nah, jadi business intelligence itu digunakan di berbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam e-commerce, business intelligence digunakan untuk memberikan rekomendasi produk, memprediksi permintaan, dan menganalisis perilaku pelanggan. Nah, pada sektor transportasi seperti Gojek atau Grab, itu business intelligence digunakan untuk mengoptimalkan rute, memantau permintaan real time, dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian contoh lain seperti dalam layanan streaming seperti Netflix. Nah, business intelligence itu membantu mempersonalisasi rekomendasi film atau serial kepada pengguna. Nah, sementara itu contoh lain seperti perbankan itu memanfaatkan business intelligence untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau fraud. Nah, jadi contoh penerapan business intelligence yang umum itu adalah rekomendasi produk seperti dalam platform Shopee dan Tokopedia, kemudian prediksi permintaan dan tren penjualan. Kemudian ada personalization system pada platform Netflix atau Spotify. Kemudian ada contoh penerapan yang lain seperti fraud detection pada bank. Kemudian yang terakhir itu optimasi operasional dalam Gojek dan Grab. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu bab 2, e-commerce, dampak teknologi digital dan online value proposition. Nah, selanjutnya jenis-jenis e-commerce. Nah, perlu dulu kita tahu apa itu e-commerce. Jadi e-commerce adalah aktivitas jual beli barang dan jasa melalui internet. Nah, perkembangan teknologi membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat dilakukan tanpa batasan geografis. Model e-commerce terdiri dari beberapa jenis yang memiliki karakteristik dan target pengguna yang berbeda-beda. Dengan memahami model e-commerce, organisasi dapat menentukan strategi bisnis digital yang tepat. Nah, jenis yang pertama adalah ada e-commerce bertipe B2C, yaitu business to consumer. Contohnya toko online ke konsumen seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian ada jenis yang lain seperti B2B atau business to business. Yaitu bisnis itu menjual ke bisnis lain. Contohnya Alibaba dan Ralali. Kemudian ada C2C yaitu consumer to consumer, yaitu konsumen ke konsumen seperti OLX, marketplace Facebook dan lain. Kemudian ada C2B atau consumer to business, yaitu konsumen memberikan layanan produk kepada perusahaan atau freelancer. Kemudian yang terakhir ada B2G atau business to government, yaitu perusahaan melayani pemerintah. Nah, selanjutnya apa sih dampak adopsi teknologi digital dalam bisnis? Nah, jadi adopsi teknologi digital itu membawa perubahan fundamental bagi perusahaan. Teknologi membuat bisnis menjadi lebih efisien, meningkatkan jangkauan pasar, dan memudahkan dalam mengumpulkan data pelanggan. Di sisi lain, teknologi juga mendorong persaingan yang lebih ketat dan memaksa perusahaan terus berinovasi.
Bisnis yang tidak beradaptasi dengan digitalisasi itu berpotensi tertinggal. Nah, dampaknya itu seperti efisiensi operasional, proses menjadi otomatis dan cepat. Kemudian ada data sebagai aset strategis, yaitu keputusan berdasarkan data atau data driven. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen, yaitu belanja online meningkat dan preferensi semakin spesifik. Kemudian ada munculnya model bisnis baru seperti fintech, on-demand service, dan marketplace. Kemudian ada persaingan semakin ketat, yaitu teknologi menjadi faktor pembeda utama. Nah, kemudian peran bisnis intelligence dalam bisnis digital. Dalam lingkungan bisnis digital, data dihasilkan dalam jumlah sangat besar setiap hari. Tanpa bisnis intelligence, data tersebut hanya menjadi kumpulan informasi yang tidak bermakna. Bisnis intelligence membantu bisnis menganalisis data pelanggan, memahami tren pasar, meningkatkan pengalaman pengguna, serta memprediksi perilaku konsumen. Dengan bisnis intelligence, strategi bisnis dapat disusun dengan lebih akurat. Nah, jadi perannya itu intinya adalah bisnis intelligence itu membantu mendeteksi pola pembelian konsumen, kemudian mempermudah perusahaan dalam menentukan segmentasi dan targeting, kemudian mengoptimalkan keputusan harga atau pricing decision, dan mendukung strategi pemasaran personalisasi. Oke, selanjutnya online value proposition atau OVP. Nah, jadi online value proposition adalah nilai unik yang ditawarkan oleh sebuah bisnis digital kepada pelanggan agar mereka memilih layanan tersebut dibandingkan pesaing. Nah, OVP merupakan elemen penting dalam strategi digital marketing karena menjadi dasar pembentukan pengalaman pengguna. Dengan OVP yang kuat, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, contoh OVP umum seperti harga lebih murah atau potongan ongkir. Kemudian contoh lain seperti kecepatan pengiriman dan kemudahan proses transaksi. Kemudian yang lain misalnya pilihan produk yang lebih lengkap, pelayanan pelanggan yang responsif, dan personalisasi rekomendasi sesuai minat pengguna. Nah, contoh aplikasi OVP seperti Shopee. Nah, gratis ongkir sebagai nilai lebih utama. Kemudian Tokopedia, jaminan keamanan transaksi dan banyak metode pembayaran. Kemudian Netflix, personalisasi konten dan kemudahan akses multi-device. Kemudian Gojek, layanan cepat dan integrasi banyak fitur. Nah, contoh studi kasus e-commerce. Pada perusahaan seperti Tokopedia atau maupun Shopee, business intelligence digunakan untuk memantau perilaku pengguna, menganalisis data transaksi, serta memberikan rekomendasi produk yang relevan. Fitur seperti produk serupa atau rekomendasi untukmu adalah hasil pemanfaatan business intelligence dan machine learning. Selain itu, teknologi business intelligence mendukung penjual dalam melihat performa toko melalui dashboard analitik seperti grafik penjualan, tingkat kunjungan toko, hingga konversi pembelian. Nah, jadi BI itu mendukung pengambilan keputusan penjual maupun platform. Kemudian rekomendasi produk meningkatkan peluang pembelian. Kemudian dashboard analitik membantu penjual memahami pola pelanggan. Kemudian yang terakhir data transaksi digunakan untuk optimasi stok dan promosi. Nah, materi ketiga yaitu lingkungan dan model bisnis pada bisnis intelligence serta value chain. Nah, lingkungan bisnis digital. Jadi, lingkungan bisnis digital adalah seluruh kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi operasi perusahaan dalam ranah digital. Organisasi harus mampu memahami dinamika lingkungan ini karena perubahan teknologi, perusahaan konsumen, dan regulasi dapat secara langsung memengaruhi strategi bisnis. Lingkungan internal mencakup sumber daya, struktur organisasi, serta teknologi yang digunakan. Sementara lingkungan eksternal meliputi perilaku pelanggan, pesaing, perkembangan teknologi, serta kondisi ekonomi. Nah, jadi contohnya itu seperti lingkungan internal seperti SDM, data, infrastruktur, teknik informasi, dan proses bisnis. Kemudian contohnya lingkungan eksternal seperti pelanggan, pesaing, regulasi, teknologi baru. Kemudian analisis lingkungan membantu bisnis memahami peluang dan ancaman. Kemudian BI digunakan untuk memonitor perubahan lingkungan secara real time.
Nah, kemudian model bisnis dalam bisnis intelligence. Jadi, model bisnis adalah cara organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Dalam konteks bisnis intelligence, model bisnis tidak hanya melihat bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan, tetapi juga bagaimana data digunakan untuk menciptakan nilai tambah. Business intelligence mendukung model bisnis dengan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan strategis, perumusan strategi pemasaran, evaluasi performa, hingga pengembangan produk. Nah, adapun elemen-elemen penting model bisnis yaitu bisnis model canvas, yaitu yang pertama value proposition, yaitu nilai unik yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya ada customer segment atau target pelanggan. Kemudian ada channels atau saluran distribusi atau komunikasi. Kemudian ada revenue streams atau sumber pendapatan. Kemudian ada key resources atau sumber daya utama termasuk data. Kemudian ada key activities yaitu aktivitas utama seperti analisis data. Kemudian ada key partners atau kolaborasi bisnis. Kemudian ada cost struktur atau struktur biaya operasional. Kemudian selanjutnya peran bisnis intelligence dalam memperkuat modal bisnis. Nah, jadi bisnis intelligence itu membantu perusahaan mengoptimalkan model bisnis melalui pemanfaatan data. Nah, jadi dengan BI itu perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi produk terlaris, kemudian menentukan harga yang sesuai, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, informasi yang dianalisis dari data memberikan arah bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan menemukan peluang baru. Nah, jadi peran utamanya itu adalah memperbaiki efisiensi operasional dengan insight berbasis data, kemudian mengurangi risiko melalui prediksi tren dan perilaku, kemudian menyempurnakan value proposition melalui personalisasi layanan, kemudian membantu inovasi produk berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan. Nah, adapun peran business intelligence dalam value chain atau e-commerce. Nah, jadi business intelligence itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap tahap value chain. Misalnya pada tahap inbound logistics, BI itu dapat memprediksi permintaan sehingga stok dapat dikelola secara optimal. Pada marketing, business intelligence membantu memahami segmentasi pelanggan untuk membuat kampanye yang lebih tepat sasaran. Nah, pada service, business intelligence itu digunakan untuk menganalisis keluhan pelanggan dan menyusun perbaikan layanan. Contoh penerapan business intelligence pada setiap aktivitas yaitu inbound logistics, yaitu prediksi kebutuhan stok berdasarkan pola pembelian. Kemudian operations, yaitu analisis waktu pemrosesan pesanan. Kemudian ada outbound logistics, yaitu optimasi pengiriman dan rute. Kemudian marketing dan sales, yaitu rekomendasi produk, segmentasi pelanggan, dan analisis kampanye. Kemudian ada service, yaitu chatbot otomatis dan analis feedback pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu pengantar pengumpulan dan integrasi data atau ETL. Pada tahap ini, mahasiswa juga diperkenalkan pada konsep ETL atau Extract Transform Load yang merupakan proses dasar dalam pengolahan data di bisnis intelligence. ETL membantu menggabungkan data dari berbagai sumber, membersihkannya, dan memuatnya ke dalam data warehouse. Nah, proses ini memastikan data yang digunakan untuk analisis memiliki kualitas dan konsistensi yang baik. Nah, jadi ekstrak itu pengambilan data dari berbagai sumber, kemudian transform itu pembersihan, pengolahan dan standarisasi data, dan load yaitu penyimpanan data ke data warehouse. Nah, jadi ETL itu memastikan data akurat, relevan dan siap dianalisis. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi keempat, model bisnis dan revenue pada business intelligence serta dimensional data model. Nah, model bisnis dan revenue pada business intelligence. Model bisnis pada business intelligence menjelaskan bagaimana organisasi memanfaatkan data untuk menciptakan nilai dan menghasilkan pendapatan.
Nah, adapun peran business intelligence dalam value chain atau e-commerce. Nah, jadi business intelligence itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap tahap value chain. Misalnya pada tahap inbound logistics, BI itu dapat memprediksi permintaan sehingga stok dapat dikelola secara optimal. Pada marketing, business intelligence membantu memahami segmentasi pelanggan untuk membuat kampanye yang lebih tepat sasaran. Nah, pada service, business intelligence itu digunakan untuk menganalisis keluhan pelanggan dan menyusun perbaikan layanan. Contoh penerapan business intelligence pada setiap aktivitas yaitu inbound logistics, yaitu prediksi kebutuhan stok berdasarkan pola pembelian. Kemudian operations, yaitu analisis waktu pemrosesan pesanan. Kemudian ada outbound logistics, yaitu optimasi pengiriman dan rute. Kemudian marketing dan sales, yaitu rekomendasi produk, segmentasi pelanggan, dan analisis kampanye. Kemudian ada service, yaitu chatbot otomatis dan analis feedback pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu pengantar pengumpulan dan integrasi data atau ETL. Pada tahap ini, mahasiswa juga diperkenalkan pada konsep ETL atau Extract Transform Load yang merupakan proses dasar dalam pengolahan data di bisnis intelligence. ETL membantu menggabungkan data dari berbagai sumber, membersihkannya, dan memuatnya ke dalam data warehouse. Nah, proses ini memastikan data yang digunakan untuk analisis memiliki kualitas dan konsistensi yang baik. Nah, jadi ekstrak itu pengambilan data dari berbagai sumber, kemudian transform itu pembersihan, pengolahan dan standarisasi data, dan load yaitu penyimpanan data ke data warehouse. Nah, jadi ETL itu memastikan data akurat, relevan dan siap dianalisis. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi keempat, model bisnis dan revenue pada business intelligence serta dimensional data model. Nah, model bisnis dan revenue. Oke, model bisnis dan revenue pada business intelligence. Jadi model bisnis pada business intelligence itu menjelaskan bagaimana organisasi memanfaatkan suatu data untuk menciptakan nilai dan menghasilkan pendapatan. Dalam era digital, data itu menjadi aset penting yang dapat diolah menjadi informasi berharga. Perusahaan menggunakan BI atau Business Intelligence untuk memahami perilaku pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menentukan strategi bisnis yang tepat. Revenue model dalam BI itu berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan pendapatan dari produk atau layanan berbasis data, seperti penjualan solusi, subscription untuk dashboard analisis, dan layanan konsultasi data, hingga monetisasi melalui iklan berbasis perilaku. Nah, model bisnis itu berfokus pada penciptaan nilai dari data. Kemudian revenue model dapat berupa subscription, lisensi fee, ads, dan data as a service. Data menjadi sumber daya strategis yang membantu perusahaan mengambil keputusan lebih baik. Kemudian BI meningkatkan daya saing melalui analisis yang lebih akurat dan cepat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan data operasional dan data analisis. Dalam pengolahan data, penting untuk kita memahami perbedaan antara data operasional dan data analitis. Nah, data operasional atau OLTP adalah data transaksi harian yang bersifat real time seperti data pembelian, pembayaran, atau registrasi pengguna. Nah, data ini itu sering berubah dan digunakan untuk menjalankan operasi harian. Sementara itu, data analitis atau OLAP adalah data yang telah diolah dan dirangkum untuk keperluan analisis strategis seperti laporan penjualan bulanan, tren pelanggan, atau prediksi permintaan. Data analitis itu tidak sering berubah dan digunakan oleh manajer atau analis dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi OLTP itu fokus pada transaksi cepat dan terperinci. Adapun OLAP adalah fokus pada analisis ringkas dan historis. Perbedaan lain itu seperti OLTP itu mendukung operasional harian, sedangkan OLAP adalah mendukung keputusan strategis. Kemudian OLAP
itu tidak mengganggu proses transaksi karena dipisahkan dalam data warehouse. Kemudian selanjutnya pengenalan dimensional data model. Dimensional data model adalah pendekatan dalam perancangan data warehouse yang dirancang untuk memudahkan analisis data secara cepat dan intuitif. Model ini menggunakan dua jenis tabel utama, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta itu berisi data numerik atau metrik yang dapat dihitung, seperti jumlah penjualan atau jumlah transaksi. Sedangkan tabel dimensi berisi atribut atau deskripsi terkait fakta seperti waktu, produk, pelanggan, atau lokasi. Nah, pendekatan ini memungkinkan user untuk melakukan analisis multidimensi dengan lebih efisien. Nah, jadi fakta itu seperti data kuantitatif, misalnya jumlah penjualan atau total transaksi. Kemudian dimensi itu atribut pendukung, yaitu produk, pelanggan, waktu, dan wilayah. Nah, ini itu cocok untuk analisis penjualan, perilaku pelanggan, dan performa bisnis. Kemudian mempermudah pembuatan laporan dan dashboard. Kemudian star schema dan snowflake schema. Nah, dalam data warehouse ada dua jenis struktur umum untuk dimensional model. Nah, ada star schema dan snowflake schema. Star schema adalah model paling sederhana di mana tabel fakta berada di tengah-tengah dan terhubung langsung ke tabel dimensi. Struktur ini mudah dipahami dan cepat dieksekusi untuk analisis. Snowflake schema merupakan varian yang lebih kompleks di mana tabel dimensi dibagi menjadi beberapa subdimensi untuk menghilangkan redundansi data. Meski lebih efisien dalam penyimpanan, Snowflake schema itu lebih kompleks dalam desain maupun eksekusi query. Nah, jadi perbedaannya itu star schema itu desain sederhana, performa cepat, dan hubungan langsung fakta dimensi. Sedangkan Snowflake schema itu desain lebih kompleks dan dimensi dinormalisasi. Nah, star schema itu cocok untuk analisis cepat dan dashboard. Dan Snowflake schema itu cocok jika data dimensi sangat besar dan kompleks. Kemudian selanjutnya pengenalan data cubes dan OLAP. Nah, data cube adalah representasi multidimensi dari data yang membantu user melakukan eksplorasi data dari berbagai sudut. OLAP atau Online Analytical Processing memungkinkan analisis data secara cepat dengan berbagai operasi seperti drill down, roll up, slice, dan dice. Dengan OLAP, pengguna dapat memeriksa data berdasarkan beberapa dimensi secara simultan, seperti penjualan berdasarkan waktu, wilayah, dan kategori produk. Nah, operasi OLAP yaitu roll up. Nah, jadi roll up itu merangkum data ke level yang lebih tinggi, misalnya harian menjadi bulanan. Kemudian drill down itu melihat detail lebih spesifik, misalnya dari bulanan itu menjadi dilihat lebih spesifik seperti misalnya dalam harian. Kemudian slice itu mengambil satu dimensi tertentu, kemudian ada dice itu yaitu operasi mengambil beberapa kombinasi dimensi. Nah, poin pentingnya dalam materi ini adalah OLAP itu mempercepat analisis data berukuran besar. Kemudian data cube memudahkan pemahaman pola multidimensi. Kemudian ada yaitu cocok untuk analisis tren performa penjualan dan kebutuhan manajemen. Oke, selanjutnya materi kelima yaitu arsitektur dan infrastruktur business intelligence dan pengenalan data mining. Nah, arsitektur business intelligence. Arsitektur business intelligence menjelaskan alur bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Arsitektur business intelligence itu terdiri dari beberapa lapisan yang saling terhubung, mulai dari sumber data, proses integrasi data, penyimpanan terpusat dalam data warehouse, hingga penggunaan tools analisis dan visualisasi. Tujuan utama arsitektur BI adalah memastikan data itu mengalir secara terstruktur dan dapat diakses dengan cepat untuk mendukung keputusan. Nah, lapisan utama dalam arsitektur BI itu yang pertama ada data sources, yaitu misalnya aplikasi, transaksi, website logs, IoT, dan database operasional. Kemudian ada ETL proses, yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data. Kemudian ada data warehouse atau data mart, yaitu penyimpanan data terpusat untuk analisis. Kemudian ada business intelligence tools dan analytics, yaitu dashboard laporan, prediksi, dan data mining. Kemudian ada user layer, yaitu lapisan manajer, analisis, dan stakeholder yang menggunakan insight.
Kemudian infrastruktur bisnis intelligence. Infrastruktur bisnis intelligence itu mencakup seluruh komponen teknologi yang mendukung berjalannya proses bisnis intelligence. Infrastruktur ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, platform cloud, dan basis data yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses analisis bisa lebih lambat dan hasilnya itu tidak akurat. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memastikan sistem mereka mampu menangani volume data yang terus meningkat. Nah, adapun komponen-komponen penting dalam suatu infrastruktur bisnis intelligence itu yang pertama ada server dan storage, yaitu menyimpan data dalam skala besar. Kemudian ada database management system atau DBMS, yaitu seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan SQL Server. Kemudian ada cloud platform, yaitu AWS, AWS, Google Cloud, ataupun Azure. Kemudian sistem keamanan yaitu enkripsi data, akses kontrol dan backup. Kemudian yang terakhir ada komponen berupa networking yaitu konektivitas antar sistem untuk mempercepat aliran data. Oke, selanjutnya pengenalan data mining dalam bisnis intelligence. Data mining adalah proses menemukan pola, hubungan, atau informasi tersembunyi dalam data yang berskala besar. Dalam bisnis intelligence, data mining digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, memprediksi tren, mengidentifikasi risiko, dan membuat rekomendasi bisnis. Nah, data mining itu mengombinasikan teknik statistik, machine learning, dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data secara mendalam. Kemudian teknik-teknik data mining. Nah, jadi ada beberapa teknik utama dalam data mining yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Setiap teknik itu memiliki fungsi spesifik dan dapat digunakan bergantung pada kebutuhan bisnis. Teknik seperti klasifikasi, regresi, clustering, dan asosiasi termasuk metode yang paling sering digunakan. Nah, teknik utama dalam data mining itu yang pertama seperti regresi, yaitu memprediksi nilai numerik, contohnya seperti prediksi pendapatan penjualan. Kemudian ada klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan label tertentu. Misalnya fraud atau no fraud, atau misalnya email spam dan non spam. Kemudian yang ketiga itu clustering, yaitu mengelompokkan data tanpa label seperti segmentasi pelanggan. Kemudian ada association rule learning, yaitu menemukan aturan asosiasi, contohnya seperti pelanggan yang membeli roti biasanya membeli selai. Kemudian ada anomaly detection, yaitu mendeteksi data yang tidak normal, contohnya transaksi mencurigakan. Kemudian ada analisis prediktif dalam business intelligence. Nah, jadi analisis prediktif itu menggunakan teknik data mining untuk memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan memanfaatkan data historis, model prediktif dapat membantu perusahaan merencanakan strategi untuk meningkatkan performa dan mengurangi risiko. Misalnya, analisis prediktif digunakan dalam e-commerce untuk memprediksi produk yang akan diminati atau kapan stok harus ditambahkan. Jadi, manfaat analisis prediktif itu yang pertama mengurangi risiko bisnis, kemudian membantu merencanakan strategi jangka panjang, kemudian yang ketiga meningkatkan akurasi keputusan, dan yang keempat menyesuaikan produk atau fitur sesuai kebutuhan pengguna. Nah, kemudian contoh penerapan data mining di e-commerce. Dalam e-commerce, data mining itu sangat berguna untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan optimasi bisnis. Misalnya, algoritma asosiasi dapat digunakan untuk membuat fitur produk yang sering dibeli bersama. Sementara clustering itu digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan preferensi belanja yang pernah dilakukan oleh pelanggan tersebut. Contoh penerapannya seperti rekomendasi produk, yaitu content based dan collaborative filtering. Kemudian ada deteksi penipuan transaksi, kemudian analisis nilai pelanggan, prediksi permintaan dan penjualan, dan optimasi harga dan promosi. Kemudian materi keenam yaitu analisis strategi elektronik bisnis, solusi sistem informasi, dan visualisasi data. Nah, selanjutnya analisis strategi elektronik bisnis. Analisis strategi elektronik bisnis itu dilakukan untuk memahami bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi digital dalam mencapai tujuannya. Dengan bantuan bisnis intelligence, perusahaan dapat menilai efektivitas strategi yang digunakan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi peluang baru di pasar digital.
Analisis ini mencakup pengamatan terhadap pesaing, perilaku pelanggan, teknologi yang digunakan, serta performa internal perusahaan. Nah, analisis strategi elektronik bisnis itu membantu mengukur efektivitas transformasi digital. Kemudian, bisnis intelligence itu memberikan insight terkait tren konsumen, segmentasi pasar, dan potensi pertumbuhan. Kemudian, data itu digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengubah strategi. Kemudian, analisis mencakup aspek operasional, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan strategi bisnis intelligence. Nah, jadi setiap strategi bisnis intelligence itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Implementasi bisnis intelligence itu memberikan banyak manfaat, namun juga memerlukan infrastruktur, biaya, dan kompetensi teknis yang memadai. Perusahaan harus mampu mengevaluasi strategi bisnis intelligence agar dapat memaksimalkan potensi dan meminimalkan risiko. Nah, adapun kelebihan, yang pertama itu mendukung keputusan berbasis data yang lebih akurat, kemudian meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan, kemudian memungkinkan analisis mendalam terhadap perilaku pelanggan, serta mendorong inovasi produk dan layanan. Adapun kekurangannya itu membutuhkan biaya investasi awal yang besar, yaitu infrastruktur dan pelatihan. Kemudian ketergantungan pada kualitas dan ketersediaan data. Kemudian ada risiko kesalahan interpretasi jika analisisnya itu ternyata tidak tepat. Nah, adapun solusi sistem informasi untuk permasalahan bisnis intelligence. Jadi ketika perusahaan menghadapi tantangan dalam implementasi bisnis intelligence seperti data yang tidak konsisten, dashboard yang tidak informatif, atau kesulitan integrasi data, maka solusi sistem informasi itu perlu. Jadi solusi ini dapat berupa pengembangan dashboard baru, automasi proses ETL, peningkatan kualitas data, integrasi data dan dari berbagai aplikasi, hingga penerapan tools BI yang lebih sesuai. Nah, jadi poin penting solusi sistem informasi itu yang pertama membangun dashboard analitik yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Mengoptimasi, mengoptima, mengotomatisasi proses pengumpulan dan pembersihan data, kemudian mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi satu platform dan memperbaiki kualitas data dengan data governance yang baik serta menyediakan pelatihan bagi pengguna agar mampu memanfaatkan business intelligence tools. Kemudian selanjutnya pengenalan visualisasi data dalam bisnis intelligence. Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafis seperti grafik, diagram, peta, atau dashboard. Visualisasi itu memudahkan pengguna memahami pola, tren, dan hubungan dalam data tanpa harus membaca data mentah. Dalam bisnis intelligence, visualisasi merupakan elemen penting untuk menyampaikan insight secara jelas dan informatif. Nah, jadi visualisasi membantu user memahami insight dengan cepat, mengubah data kompleks menjadi bentuk sederhana dan mudah dipahami, kemudian membantu dalam identifikasi pola dan anomali, serta memperkuat kemampuan storytelling berbasis data. Nah, adapun jenis-jenis visualisasi data, yaitu eh, itu mana yang terbaik itu tergantung pada tujuan analisis dan jenis data yang digunakan. Pemilihan jenis visualisasi yang tepat akan meningkatkan akurasi interpretasi dan mencegah misinformasi. Nah, adapun jenis visualisasi yang umumnya itu dipakai, yang pertama itu bar chart, yaitu digunakan untuk membandingkan kategori-kategori. Kemudian ada line chart, yaitu melihat tren waktu. Kemudian ada pie chart, yaitu proporsi komponen dalam satu kategori. Kemudian ada scatter plot, yaitu hubungan antar variabel. Kemudian ada heat map, yaitu analisis intensitas atau pola. Kemudian dashboard, yaitu kumpulan visualisasi dalam satu tampilan interaktif. Nah, kemudian selanjutnya ada dashboard dalam business intelligence. Dashboard adalah alat penting dalam business intelligence yang menyajikan KPI, grafik, dan data penting perusahaan secara real time. Dashboard memungkinkan manajemen memonitor performa bisnis dan mengambil tindakan cepat berdasarkan perubahan yang terjadi. Dashboard harus dirancang sederhana, informatif, dan mampu menjawab kebutuhan user. Nah, jadi dalam dashboard itu minimal itu berisi KPI dan metrik penting untuk pengambilan keputusan. Kemudian menyajikan data secara terstruktur, interaktif, dan real time. Kemudian mempermudah monitoring performa bisnis tanpa analisis manual. Kemudian contohnya itu dashboard penjualan e-commerce,
dashboard pelanggan, dan dashboard operasional. Kemudian materi selanjutnya yaitu analisis kesuksesan dan kegagalan strategi bisnis intelligence plus pengenalan tools BI. Nah, kemudian analisis kesuksesan implementasi bisnis intelligence. Implementasi bisnis intelligence itu dapat dikatakan sukses apabila mampu meningkatkan efektivitas proses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Untuk menilai keberhasilan BI, perusahaan perlu mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut membantu meningkatkan performa operasional, layanan pelanggan, dan strategi bisnis. Keberhasilan BI itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kualitas data, dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan alat yang tersedia. Nah, faktor-faktor keberhasilan BI itu yang pertama adalah kualitas data yang baik, yang akurat, lengkap, konsisten, dan terintegrasi. Kemudian dukungan manajemen puncak, yaitu komitmen dalam penggunaan BI. Kemudian kompetensi SDM, yaitu analis dan pengguna memahami cara mengolah dan membaca data. Kemudian infrastruktur teknologi yang memadai seperti server, cloud jaringan, dan tool BI. Kemudian alignment dan strategi bisnis, yaitu BI itu harus selaras dengan tujuan organisasi. Nah, kemudian analisis kegagalan implementasi bisnis intelligence. Jadi tidak semua proyek bisnis intelligence itu berjalan dengan baik. Banyak perusahaan mengalami kegagalan karena kurangnya persiapan, data yang tidak berkualitas, atau kesalahan dalam memilih tools BI. Nah, jadi kegagalan BI itu dapat menyebabkan pemborosan biaya, hilangnya kesempatan bisnis, serta rendahnya pemanfaatan data. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu memahami penyebab kegagalan agar dapat menghindarinya di masa depan. Nah, adapun penyebab kegagalan bisnis intelligence yang umum terjadi itu misalnya data buruk, misal duplikasi, tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak relevan. Kemudian kurangnya strategi bisnis intelligence, yaitu tidak memiliki tujuan implementasi yang jelas. Kemudian penggunaan tidak terlatih, yaitu dashboard dibuat tetapi tidak digunakan. Kemudian teknologi itu tidak sesuai, misalnya tools BI itu tidak cocok dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kurangnya integrasi, yaitu data tersebar di banyak sistem tanpa standarisasi. Kemudian resistensi internal, yaitu pengguna enggan berubah dari cara manual ke digital. Nah, adapun pengenalan alat-alat bisnis intelligence. Tools BI itu digunakan untuk memvisualisasikan data, membuat dashboard interaktif, serta melakukan analisis mendalam terhadap data. Tools ini dirancang untuk membantu pengguna yang tidak memiliki kemampuan teknis tinggi agar tetap bisa membaca data dengan mudah. Beberapa tools populer digunakan di dunia industri karena fiturnya yang fleksibel, user-friendly, dan mampu mengintegrasikan beragam sumber data. Kemudian adapun tools business intelligence yang umum digunakan adalah Microsoft Power BI yang sangat populer, tampilan intuitif dan integrasi dengan Excel. Kemudian ada Tableau yang unggul dalam visualisasi interaktif dan eksplorasi data. Kemudian ada ClickView atau ClickSense yang kuat dalam analisis asosiatif dan filtering cepat. Kemudian ada Google Data Studio yaitu Looker Studio yang mudah digunakan integrasi dengan layanan Google. Kemudian ada SAP Business Objects yang digunakan untuk enterprise level reporting. Nah, adapun fungsi utama tools business intelligence yaitu menyediakan berbagai fitur untuk analisis data tingkat lanjut, visualisasi, pemantauan KPI, serta integrasi dengan berbagai jenis database. Alat-alat ini memungkinkan organisasi untuk menampilkan data secara interaktif sehingga manajer itu dapat memahami informasi penting dalam hitungan detik. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama itu dashboard itu tampilan tampilannya itu interaktif untuk monitoring performa bisnis. Kemudian reporting yaitu laporan periodik yang mudah dibaca dan dibagikan. Kemudian data visualization yaitu grafik, diagram dan peta. Kemudian ada data blending yang menggabungkan banyak sumber data serta exploratory analysis yang yaitu analisis tren, pola dan hubungan antar variabel. Nah, kemudian pembuatan laporan interaktif. Laporan interaktif adalah laporan digital yang memungkinkan pengguna melakukan filter, navigasi, dan eksplorasi data secara langsung. Berbeda dengan laporan statis, laporan interaktif dapat memperlihatkan informasi lebih detail sesuai kebutuhan pengguna. Laporan ini biasanya dibuat menggunakan tools business intelligence seperti Power BI, Tableau, atau ClickView. Ciri-ciri laporan BI
interaktif adalah menampilkan KPI penting secara real time, memiliki filter, drill down, dan opsi eksplorasi data, serta menggunakan visualisasi yang jelas dan informatif, hingga memudahkan manajemen memahami performa bisnis. Oke, mungkin demikian presentasi rangkuman materi mata kuliah bisnis intelligence ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.